Di setiap langkah perjalanan, tersimpan doa, sejarah, dan jejak para kekasih Allah. Kali ini, Bolodewe Traveler menapaki Tanah Kudus, tanah yang menjadi saksi dakwah penuh hikmah dan toleransi. Di hadapan kami berdiri Menara Kudus, bukan sekadar bangunan, tetapi pesan sunyi Sunan Kudus, bahwa Islam datang bukan untuk meruntuhkan, melainkan merangkul. Kami menyusuri Masjid Sunan Kudus, menyentuh waktu yang tak pernah benar-benar pergi, hingga langkah kami terhenti di Langgar Bubra, reruntuhan yang tetap berzikir dalam diam. Di kompleks makam ini, beristirahat Sunan Kudus Ja'far Shodiq bersama para senopati, ulama Kudus, kerabat mulia seperti Dewi Ruhil binti Sunan Bonang, hingga tokoh-tokoh penting masa lampau yang menjadikan tempat ini lautan ziarah dan doa. Lalu, apa sih hikmah yang kami temukan di perjalanan ini? Ikuti kisah lengkapnya hanya di Bolodewe Traveler. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Karena perjalanan ini bukan sekadar jalan-jalan, tetapi perjalanan hati, menyadarkan jiwa untuk dekat dengan ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bolodewe Traveler dimanapun berada, selamat datang kembali bersama kami di channel Bolodewe Traveler, channel yang selalu menghadirkan seputar informasi menarik seperti perjalanan wisata, tempat-tempat bersejarah, tokoh-tokoh penting, serta kisah-kisah hikmah yang melegenda. Tak hanya itu, kami juga menyajikan beragam informasi menarik seputar event, seni budaya, dan olahraga. Dan masih banyak lagi cerita inspiratif lainnya yang tentunya sangat disayangkan untuk dilewatkan. Namun sahabat, pada perjalanan kali ini kita berada di segmen istimewa, yaitu mencari jejak para wali. Kali ini saya sedang berjalan di kota Kudus, yaitu akan berkunjung ke makam Sunan Kudus atau yang dikenal dengan Syekh Ja'far Shodiq. Sahabat Bolodewe Traveler, kali ini kami sudah berada di depan Menara Kudus. Nanti sambil kita keliling-keliling, kami juga akan sedikit menceritakan sejarah seputar Sunan Kudus atau Syekh Ja'far Shodiq. Sahabat Bolodewe Traveler, dalam perjalanan kali ini kita akan menelusuri kisah hidup Sunan Kudus, jejak dakwahnya, serta teladan agung yang masih relevan untuk kehidupan berbangsa hari ini. Sunan Kudus lahir sekitar tahun 1400 Masehi. Pada masa Jawa berada di persimpangan sejarah. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha mulai runtuh, sementara cahaya Islam perlahan mulai menyinari bumi Nusantara. Situasi sosial saat itu tidak mudah. Perbedaan keyakinan, budaya, dan kekuasaan berpotensi memicu konflik besar. Namun di tengah kegelisahan zaman itulah Kanjeng Sunan Kudus hadir sebagai jembatan, bukan pemutus antara masa lalu dengan masa depan. Nama asli Kanjeng Sunan Kudus adalah Ja'far Shodiq. Beliau bergelar Raden karena ayahnya Sunan Ngudung adalah seorang senopati atau panglima perang Kesultanan Demak. Selain itu, Sunan Kudus juga dikenal dengan julukan Raden Amir Haji. Julukan ini bukan tanpa alasan. Dalam setiap perjalanan haji yang beliau lakukan, yang konon dilakukan berkali-kali, Sunan Kudus selalu dipercaya sebagai amir atau pemimpin rombongan jamaah haji. Kepemimpinannya, kewibawaannya, serta keluasan ilmunya membuat namanya sangat dikenal dan disegani.
Adapun sebutan Sunan Kudus lahir dari keputusan beliau untuk menetap dan berdakwah di daerah Kudus dalam waktu yang sangat lama, hingga masyarakat setempat menyematkan nama daerah itu sebagai identitas dakwah beliau. Sunan Kudus bukan hanya besar karena ilmunya, tetapi juga karena nazabnya yang mulia. Berdasarkan silsilah, beliau merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW yang ke-25 melalui jalur Sayyidina Husain. Garis keturunan ini memperkuat posisi beliau sebagai ulama besar yang tidak hanya mewarisi darah mulia, tetapi juga akhlak kenabian. Namun yang menarik, Sunan Kudus tidak pernah menjadikan nasab sebagai alat untuk merasa lebih tinggi dari masyarakat. Justru beliau hadir sebagai pelayan umat, bukan penguasa atas mereka. Salah satu kisah paling terkenal dari dakwah Sunan Kudus adalah kisah sapi Kebo Gumarang, sebuah peristiwa yang hingga kini masih membekas kuat di ingatan masyarakat Kudus. Pada awal dakwahnya, mayoritas penduduk Kudus masih memeluk agama Hindu. Dalam ajaran Hindu, sapi adalah hewan suci, kendaraan para dewa. Sunan Kudus memahami betul keyakinan ini. Suatu hari, beliau membeli seekor sapi berukuran yang sangat besar yang didatangkan langsung dari India. Sapi itu ditempatkan di pekarangan rumahnya, terlihat jelas oleh siapa saja yang lewat. Warga pun berdatangan penasaran dan bertanya-tanya, apa yang akan dilakukan Sunan Kudus terhadap sapi itu. Alih-alih menyembelihnya, Sunan Kudus justru menyampaikan pesan yang sangat menyentuh. Beliau melarang siapapun menyakiti sapi tersebut. Ia bahkan menceritakan bahwa dirinya pernah ditolong oleh seekor sapi di masa kecilnya. Lebih dari itu, Sunan Kudus yang sangat bijak menjelaskan bahwa dalam Al-Quran terdapat surat bernama Al-Baqarah yang berarti sapi, sebuah pendekatan dakwah yang halus tanpa menyudutkan keyakinan yang lain, namun membuka ruang dialog dan rasa hormat. Masyarakat Hindu pun terkesima, mereka mulai mendekat mendengarkan dakwah Sunan Kudus. Bahkan sebagian dari mereka mempercayai beliau Sunan Kudus sebagai titisan Dewa Wisnu. Dari sinilah dakwah Islam berjalan perlahan, damai dan penuh penerimaan. Hingga kini, sebagai bentuk penghormatan terhadap ajaran Sunan Kudus, masyarakat Kudus tidak pernah menyembelih sapi. Bahkan saat Idul Adha, mereka memilih kerbau sebagai hewan kurban. Sebuah tradisi toleransi yang hidup hingga ratusan tahun kemudian. Sahabat Bolodewe Traveler yang dirahmati Allah, Sunan Kudus memahami bahwa bangunan juga bisa berbicara. Ketika membangun sarana ibadah, beliau tidak serta-merta menghapus unsur budaya lama. Seperti Menara Kudus menjadi bukti nyata bagaimana arsitektur Hindu dan Islam berpadu harmonis. Bentuknya menyerupai candi namun fungsinya Islami. Dari menara inilah azan berkumandang, seolah memberi pesan bahwa Islam datang bukan untuk merobohkan budaya, melainkan mensucikannya. Tak hanya itu, Sunan Kudus juga membanggakan kerajinan masyarakat, pandai besi, keris pusaka, dan perhiasan emas, dengan menyelipkan nilai-nilai Islam dan ayat-ayat Al-Quran di dalamnya. Dakwah merasuk lewat tangan, karya, dan keindahan. Selain sebagai ulama, Kanjeng Sunan Kudus juga berperan penting dalam politik. Setelah wafatnya Sunan Ngudung, beliau diangkat menjadi Senopati Kesultanan Demak, Imam Masjid Besar Masjid Agung Demak, sekaligus Hakim Kerajaan. Dalam setiap keputusan, Sunan Kudus dikenal adil, tegas, dan tidak memihak. Jabatan bukan untuk kekuasaan, melainkan untuk sarana dakwah dan menjaga
keadilan sosial. Kanjeng Sunan Kudus mengajarkan bahwa dakwah tidak selalu tentang kerasnya suara, tetapi lembutnya sikap dan dalamnya kebijaksanaan. Islam yang beliau bawa adalah Islam yang ramah, menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi kemanusiaan. Hingga kini, makam Sunan Kudus tak pernah sepi para peziarah. Menara Kudus tetap berdiri kokoh sebagai simbol persatuan dan nilai toleransi yang beliau tanamkan terus hidup di tengah masyarakat. Di tengah dunia yang mudah terpecah oleh perbedaan, kisah Sunan Kudus adalah cermin bahwa agama adalah rahmat bukan ancaman. Toleransi bukan tanda kelemahan, melainkan bukti kebesaran jiwa. Inilah jejak Sunan Kudus, wali besar dari tanah Jawa, yang mengajarkan kita bahwa kedamaian adalah jalan dakwah yang paling indah. Selain kami berkunjung dan berziarah ke makam Sunan Kudus, kami juga berkunjung mencari jejak langkahnya Sunan Kudus. Salah satunya peninggalan beliau adalah Langgar Bubrah. Di tengah hiruk pikuk di zaman modern terselip sebuah bangunan tua yang nyaris tak bersuara, namun menyimpan kisah besar tentang awal penyebaran Islam di tanah Jawa. Dan bangunan itu dikenal dengan nama Langgar Bubrah, sebuah peninggalan sejarah yang diyakini erat kaitannya dengan Kanjeng Sunan Kudus, wali besar yang masyhur dengan dakwah dan toleransinya. Apa itu Langgar Bubrah? Dalam bahasa Jawa, langgar berarti musola atau tempat ibadah kecil, sedangkan bubrah berarti rusak atau runtuh atau tidak selesai. Langgar Bubrah secara harfiah dapat dimaknai dengan langgar yang tidak jadi atau terbengkalai. Bangunan ini terletak di Desa Demangan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, tidak jauh dari pusat kota dan kawasan Menara Kudus. Meski hujan mengguyur Kudus, kami tetap berjalan tidak menyerah untuk menelusuri jejak Langgar Bubrah. Meski kini hanya berupa reruntuhan batu kuno, Langgar Bubrah justru menjadi saksi bisu fase awal dakwah Islam oleh Sunan Kudus. Jika diperhatikan dengan seksama, struktur Langgar Bubrah sangat kental dengan nuansa Hindu-Buddha. Batu bata merah besar, susunan dinding, hingga ornamen relief yang menyerupai candi menunjukkan bahwa bangunan ini dibuat pada masa transisi ketika Islam mulai berkembang, namun budaya Hindu Jawa masih sangat kuat. Inilah ciri khas dakwah Sunan Kudus. Beliau tidak menghapus budaya lama secara kasar, melainkan mengadaptasi dan mengisinya dengan nilai Islam. Langgar Bubrah menjadi bukti nyata bagaimana Islam hadir dengan pendekatan budaya bukan paksaan. Lalu mengapa Langgar Bubrah tidak pernah rampung? Inilah bagian paling menarik sekaligus penuh makna. Menurut cerita tutur masyarakat dan penelusuran sejarah, pembangunan Langgar Bubrah dihentikan dengan sengaja. Saat itu Sunan Kudus menyadari bahwa masyarakat sekitar masih kuat memegang tradisi dan keyakinan Hindu-Buddha. Jika bangunan ibadah Islam didirikan secara besar-besaran, dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak sosial. Sunan Kudus pun memilih menahan diri. Beliau tidak memaksakan syiar Islam lewat simbol fisik, melainkan melalui akhlak, toleransi, dan keteladanan hidup. Langgar Bubrah akhirnya dibiarkan bubrah, namun justru disitulah letak keagungannya. Bangunan yang tak jadi ini adalah simbol kearifan dakwah Sunan Kudus. Langgar Bubrah bukanlah sekedar bangunan gagal, ia adalah pesan moral. Sunan Kudus seolah-olah ingin mengajarkan bahwa
dakwah itu tidak harus ditandai dengan bangunan megah. Iman tidak lahir dari paksaan. Toleransi adalah jalan menuju penerimaan. Alih-alih membangun langgar, Sunan Kudus justru membangun kepercayaan masyarakat. Ketika hati telah terbuka, Islam pun masuk dengan sendirinya. Jika Langgar Bubrah menjadi simbol penahanan diri, maka Menara Kudus adalah simbol kebijaksanaan lanjutan. Menara Kudus dibangun dengan arsitektur mirip candi Hindu, namun berfungsi sebagai menara azan. Inilah kelanjutan strategi dakwah Sunan Kudus yang tetap menghormati budaya lama, namun memberi ruh Islam di dalamnya. Langgar Bubrah dan Menara Kudus ibarat dua sisi mata uang, yang satu memilih diam dan yang satu memilih berbicara sebagai simbol. Hingga kini Langgar Bubrah masih sering dikunjungi oleh peziarah, pecinta sejarah, pelaku spiritual, peneliti budaya dan arkeologi. Banyak yang meyakini tempat ini memiliki aura spiritual yang kuat karena menjadi saksi ketulusan dakwah seorang wali besar. Meski tak lagi digunakan untuk ibadah, Langgar Bubrah tetaplah dihormati dan dijaga sebagai cagar budaya. Langgar Bubrah mengajarkan kita bahwa peninggalan Sunan Kudus bukan hanya berupa bangunan, tetapi nilai dan kebijaksanaan. Di tengah zaman yang serba cepat dan sering memaksakan kehendak, Langgar Bubrah justru mengingatkan kita tentang arti menunggu, memahami, dan menghormati perbedaan. Langgar Bubrah memang tidak pernah rampung secara fisik, namun pesan yang ditinggalkan sempurna dan abadi. Ia berdiri sebagai pengingat bahwa Islam di Nusantara tumbuh lewat jalan damai, budaya, dan toleransi. Inilah jejak Sunan Kudus, wali yang memilih meruntuhkan ego demi membangun persatuan. Sahabat Bolodewe Traveler yang dirahmati Allah, di komplek makam Sunan Kudus ini, jika kita mau menelusuri lebih detail, banyak makam-makam orang yang berpengaruh dan orang-orang yang penting, baik itu untuk agama, baik itu untuk nusa bangsa, khususnya untuk masyarakat Kudus. Di sini banyak makam-makam para pangeran, para ulama, dan para kerabat Sunan Kudus. Jika bolo-bolo peziarah memiliki waktu luang, silahkan ditelusuri makam-makam yang ada di sini, karena tidak salah kalau kita menelusuri jejak langkah para pendiri bangsa, pejuang agama, dan para orang-orang yang berjasa bagi bumi pertiwi ini.
Sebagai informasi tambahan buat bolo-bolo semua, bahwa Kanjeng Sunan Kudus juga memiliki guru, yaitu yang namanya Sunan Ngerang atau Ki Ageng Ngerang ya bolo-bolo, yang berada di Desa Pekuwon, Kecamatan Juwana. Dan untuk haul Sunan Kudus biasanya diperingati pada bulan Syuro atau Muharram, meskipun rangkaian acaranya sering berlangsung beberapa hari sebelumnya. Sedangkan biasanya untuk rangkaian kegiatannya seperti ziarah makam Sunan Kudus, pembacaan tahlil dan doa bersama, khotmil Quran, pengajian akbar oleh para ulama dan kiai, sholawat dan maulid Nabi, dan tradisi sedekah dan pembagian makanan kepada fakir miskin dan masyarakat. Komplek Menara Kudus dan Masjid Al-Aqsa menjadi pusat kegiatan yang dipadati oleh para peziarah pada saat haul, para peziarah yang datang dari seluruh Nusantara ya bolo-bolo. Sedangkan untuk puncaknya diperingati dengan tradisi buka luwur pada tanggal 10 Muharram ya bolo-bolo. Pada saat haul berlangsung, Kudus itu berubah menjadi lautan manusia. Tua, muda, santri, ulama, pedagang, hingga masyarakat biasa tumpah ruah dengan satu niat yang sama, ngalap berkah dan mengenang jasa wali. Ada yang datang dengan rombongan besar, ada pula yang menyelinap di tengah malam berdoa dalam diam. Tak sedikit yang mengaku merasakan ketenangan batin, kesejukan hati, dan perubahan hidup setelah berziarah di makam Sunan Kudus. Haul Sunan Kudus bukan sekedar ritual tahunan ya bolo-bolo, ia adalah media dakwah yang hidup. Nilai-nilai yang diajarkan Sunan Kudus kembali digaungkan, seperti toleransi antar umat beragama, kedamaian dan persatuan, dakwah tanpa kekerasan, serta menghormati budaya lokal. Dalam setiap ceramah dan doa, kisah Sunan Kudus selalu diangkat sebagai teladan bagaimana Islam bisa tumbuh damai di tengah keberagaman. Demikian ya bolo-bolo untuk liputan kali ini seputar perjalanan dan sejarah Sunan Kudus. Bagi bolo-bolo yang belum subscribe channel kami, jangan lupa subscribe dulu supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya dari kami. Dan bagi bolo-bolo yang suka dengan konten yang kami berikan, jangan lupa tekan tombol like, dan bila kalian ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan cantumkan di kolom komentar. Dan bagikan pula konten kami kepada bolo-bolo lainnya biar banyak yang mendapatkan manfaat. Dan kami memohon maaf jika ada salah-salah kata atau salah-salah dalam penyampaian kami ataupun kata-kata kami yang menyinggung bolo-bolo semua. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata kami mengucapkan walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di video kami selanjutnya.